Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melepas secara resmi kontingen pramuka untuk mengikuti Jambore Nasional ke-11. Diharapkan seluruh kontingen dapat menampilkan identitas daerah dan mampu bersaing di tingkat nasional. Sebanyak 264 kontingen Sulut yang terdiri dari pramuka penggalang bersama para pendamping dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Stephen Kando untuk mengikuti Jambore Nasional ke-11 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 14 hingga 21 Agustus nanti. Wagub Kando berpesan agar seluruh kontingen dapat memanfaatkan kegiatan Jambore Nasional sebaik mungkin, serta mampu menunjukkan identitas sebagai putra-putri Bumi Nyur Melambai di pentas nasional. Saya atas nama Pak Gubernur Pemerintah Sulawesi Utara mengajak kita semua, terutama adik-adik, untuk memanfaatkan kegiatan Jambore Nasional. Luaskan wawasan Anda sekalian. Tingkatkan kegiatan, tingkatkan kreativitas. Harus proaktif, harus berupaya inovatif, percaya diri, jaga jiwa kepemimpinan tegas, terpercaya, sehingga betul-betul adik-adik merepresentasikan generasi muda harapan bangsa. Lebih dari itu, saya harapkan adik-adik juga mampu menunjukkan identitas sebagai putra-putri Nyur Melambai, putra-putri Sulawesi Utara, yang tentu saja boleh bersaing di tingkat nasional dan boleh menjadi kebanggaan kita di Sulawesi Utara. Dalam rangkaian kegiatan Jambore Nasional yang akan dimulai 14 Agustus nanti, kontingen Sulut akan menampilkan sejumlah atraksi kesenian tradisional yang menjadi ciri khas daerah. Jadi total untuk peserta Jambore Nasional tahun 2022 ini jumlah semua baik peserta maupun pendamping putra dan putri itu 264. Jadi di sana masing-masing kuarcap menampilkan atraksi mereka masing-masing. Kemudian ada yel-yel juga yang akan ditampilkan. Yang pasti di sana dari kontingen Sulawesi Utara ada yang akan menampilkan kabasaran, tenteng koran, tarian maengket, dan apa? Batik itu ya. Ya, budaya lokal Sulawesi Utara akan ditampilkan di Jambore Nasional. Jambore Nasional ke-11 merupakan pertemuan akbar pramuka pegalang tingkat nasional. Seluruh kontingen asal Sulut mendapat dukungan anggaran dari masing-masing kabupaten kota serta dari Provinsi Sulawesi Utara. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanwa TV.